Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengajak Anda ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung, tapi saya lagi mikir-mikir, tema apa yang saya ajak ngomongin Bung Rocky supaya nggak bersinggungan dengan Pak Jokowi lagi lah gitu. Katanya mau nanti dikira nantang-nantang melulu udah dilaporin sana sini kok masih aja ngomongin Pak Jokowi gitu. Itu tapi kok setelah saya baca-baca topiknya yang nyambung dengan Bung Rocky nggak ada lain ya harus berkaitan dengan Pak Jokowi. Gimana nih Bung Rocky? Mau kita lanjutin ngobrol atau gimana nih? Semua hal yang menyangkut masa depan bangsa dan kejahatan-kejahatan politik hari ini mesti diucapkan tuh supaya nggak nanti 2024 nggak ada lagi beban. Jadi boleh kita apa aja kita harus ucapkan karena ini soal publik. Soal publik itu mesti terang-terangan, nggak boleh disembunyi-sembunyikan, apalagi disopan santunkan. Oke. Oke, kalau kan Anda udah izinkan begitu, saya mesti ajak omongan Anda ngobrol lagi nih. Ada peristiwa yang menarik kemarin di Mahkamah Konstitusi. Ketika Majelis Hakim menghadirkan eh, ini keterangan dari DPR dan pemerintah gitu ya. Dari pemerintah itu diwakili oleh staf ahlinya Mendagri dan kemudian dari DPR itu diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Nah, yang menarik ini, meskipun argumen mereka itu cukup bagus, lengkap, tapi kemudian ini secara jeli, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menangkap bahwa ya ini sebenarnya mereka ini udah sepakat semua bahwa ya harus diturunkan batas waktu usia 35 dari 40 menjadi 35 tahun dan kemudian dia mempertanyakan ini kalau kemudian diputuskan jadi turun batas usia ini berlaku untuk 2004 apa Pilpres 2029. Nah, begitu cara cara Saldi menyindir wakil pemerintah dan DPR ini dan apalagi kata dia kan mereka menyatakan ini open legal policy kan apa kok diserahkan ke mahkamah kenapa tidak diputuskan sendiri oleh pemerintah dan pembuat undang-undang dan DPR gitu sebagai pembuat undang-undang. Harusnya Saldi Isra ucapkan hal yang sama dalam soal uh, omnibus law yang sudah Oke, direview, oke. ditolak, dijadiin perpu, dimasukin lagi jadi statusnya undang-undang kan begitu kan. Jadi kita akhirnya tangkap bahwa Mahkamah Konstitusi terutama Saldi karena kakinya sebetulnya masih di masyarakat sipil menganggap bahwa ini akal-akalan untuk meloloskan Gibran kan itu aja intinya kan karena Ya. dipercepat itu prosesnya kan kalau enggak ya tunggu aja nanti setelah pemilu diproses lagi kan tapi terlihat masih pada bahwa semua hal yang menyangkut kepentingan politik istana itu akan diorkestrasi itu diorkestrasi di publik dengan uh, pola judicial review aja supaya dibuka dulu isunya nanti akan ada semacam debat percakapan. Padahal sebetulnya di DPR udah diatur supaya itu nanti diubah juga karena itu kan cuma soal sidang kecil ketok palu oke kita turunkan 35 tahun itu usianya kan itu intinya kan jadi betul saudara Saldi saudara membaca sebetulnya apa yang juga dibaca oleh masyarakat publik tuh bahwa ini kan akal-akalan aja tuh ini artinya ya diskusi antara kantong kiri dan kantong kanan Pak Jokowi. Kira-kira begitu tuh. Itu hipotesis kita tuh. Lain kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa oke, saya mendengar bahwa ada upaya untuk memperpendek apa namanya aturan usia presiden, calon presiden. Tapi saya juga tahu bahwa itu menyangkut nama saudara Gibran yang adalah wali kota Solo dan secara hukum dia adalah anak saya gitu kira-kira begitu. Oleh karena itu saya ingin supaya publik mengerti bahwa usulan ini tidak ada hubungannya dengan pencapresan Gibran. Mungkin boleh itu tapi nanti 2029. Itu baru Pak Jokowi tampil sebagai negarawan. Itu yang saya inginkan tuh supaya terjadi semacam kegaduhannya berhenti tuh. Oh memang boleh. Kenapa? Ya karena di negara-negara lain kok umur 30 bisa jadi presiden karena pengalamannya bagus, otaknya bagus dan dipercaya publik kan itu intinya tuh. Jadi Hmm. mestinya itu wacananya tuh. Jangan diam-diam ya terserah ini open legal policy. Iya open legal policy yang sebetulnya polisinya itu dimaksudkan untuk jadikan Gibran wakil presiden 2024. Itu buruknya di situ tuh. Nggak Hmm. ada di dalam teori filsafat hukum, teori hukum tata negara atau teori konstitusi. Sesuatu diubah untuk kepentingan yang kini. Perubahan itu justru dimaksudkan supaya tidak menguntungkan yang kini. Jadi perubahan itu untuk yang akan datang itu itu dalilnya begitu dan saya kira Saldi Isra juga paham itu atau hakim-hakim Mahkamah Konstitusi juga paham bahwa perubahan konstitusi itu untuk kepentingan seseorang di masa depan, bukan orang yang meminta dia hari ini, karena itu artinya kepentingan pribadi. Ya, ya. Tapi ini kan bukan soal paham atau tidak paham.
Kita tahu kalau mereka sama ini paham semua aturan, mereka semua hafal soal itu. Tapi kan persoalannya ya itu tadi karena ada moral hazard itu, ada kepentingan agenda-agenda politik itu dan sama posisi kita juga sebenarnya nggak persoalan karena seperti Anda sebutkan tadi dan juga dia ajukan oleh DPR menyebutkan banyak sekali negara-negara lain yang membatasi yang batas usianya itu 35 tahun. Itu no problem sebenarnya ya, selama tidak ada kepentingan atau agenda politik jangka pendek di belakangnya kan. Iya, saya setuju banget itu bahwa usia itu diturunkan. Kalau saya ngomong kan bukan untuk kepentingan saya pasti kan 35 Ya, tahun itu separuh dari umur saya tuh. ya. Juga bukan untuk kepentingan politisi yang sekarang tuh. Harusnya kepentingan generasi berikut yang paham tentang environmental ethics, yang paham tentang global security. Kan mereka berharap mereka bisa di 2029 nanti mencalonkan diri karena itu mereka ingin usianya diturunkan. Tetapi nanti bukan untuk kepentingan satu orang aja hari ini kan. Jadi kesempatan itu dibuka supaya semua orang merasa bahwa usia 30 bahkan bisa jadi pemimpin kok. Di mana itu nggak perlu tunggu dunia. Di awal kemerdekaan kita usia pemimpin kita muda semua tuh. Pak siapa tuh? Perdana Menteri Sultan Syahrir itu belum 30 jadi Perdana Menteri itu. Bung Hatta juga dalam usia muda memimpin Indonesia, delegasi Indonesia. Semua pemimpin kita itu muda-muda tuh. Pak TB Simatupang jadi apa namanya panglima perang tertinggi itu dalam umur 27 28 tahun. Jadi itu biasa di kita tuh. Jadi sebetulnya Indonesia sudah punya kesempatan untuk membuktikan bahwa yang muda itu bisa berpikir tuh. Yang masalahnya adalah banyak yang kan justru yang tua itu ini mesti menganggap bahwa yang muda jangan dihalangi karena kelopak yang tua harus gugur supaya ada bibit baru tumbuh dari kembang peradaban politik kita kan. Jadi poin-poin ini yang saya anggap bagus juga supaya dibuka bahwa kepentingan-kepentingan jangka panjang itu dimaksudkan untuk generasi muda ke depan bukan yang sekarang. Jadi mesti dipastikan bahwa kalau itu terjadi eh, perubahan batas umur calon presiden atau wakil presiden itu berlaku 2029 bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang langsung kelihatan oh itu oportunis dong. Ya, Itu yang oke. namanya cawe-cawe kalau berlaku sekarang. Ya, oke, kita lompat saja lah. Kita assume ya, asumsikan begitu bahwa kalau pemerintah sudah sepakat, DPR sudah sepakat, kan ini tinggal di bentengnya di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita dengan segala hormat kita, respect kita terhadap lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, tapi kan publik sekarang ini juga sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi karena banyak dalam putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi yang dinilai itu ya cuma melegitimasi kepentingan pemerintah saja. Gitu. Ya mestinya Mahkamah Konstitusi bilang kami mengerti persoalannya, maka ajukanlah itu di masa sidang setelah pemilihan presiden. Misalnya kan gampang kan. Tapi itu poinnya harus jelas tuh supaya tidak akan ada ya mempungisme, ada moral hasad seolah-olah nanti setelah diloloskan lalu Gibran berpikir dia akan dicalonkan. Kalau nggak dicalonkan, Gibran juga akan kecewa nantinya kan. Jadi pastikan aja bahwa generasinya Gibran, generasi yang sekarang banyak tokoh muda di Golkar, di PKS, di PDIP, di Nasdem segala macam, berpikir bahwa mereka akan bersaing dengan Gibran misalnya di 2009. Karena itu nggak usah ditutupi sebagai rahasia publik. Itu semua orang mengerti jalan pikiran dari usulan untuk menurunkan standar usia presiden atau wakil presiden. Kita mengerti itu tuh supaya dibuka agar jangan ada dusta di antara kita. Jadi ini saya kira mesti clear ya dalam soal ini mesti dibedakan gitu nanti bahwa bukan persoalan usianya yang jadi persoalan tetapi soal tadi itu moral hazardnya ada agenda politik ada kepentingan-kepentingan sesaat yang saya kira ini dalam jangka panjang berbahaya karena kalau itu sekarang kita lakukan semacam itu ya kita tidak pernah ada yang jelas tentang undang-undang kita karena bisa saja setiap saat undang-undang itu diubah untuk kepentingan dari penguasa. Saya kira kesempatan ini justru yang bisa membuat kita lega bahwa oke demokrasi sedang bertumbuh, tetapi dikawal dengan akal sehat. Kalau enggak ini akal-akalan semacam ini juga akan jadi dendam di masa depan kan. Jadi orang mesti paham bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk saya pakai kata cari selamat di masa depan. Memang itu yang terjadi kan. Jadi kita nggak boleh berpura-pura aja tuh dan cara Pak Jokowi itu bisa terbaca sebagai hanya di dalam upaya mencari selamat dirinya sendiri dengan seolah-olah merekayasa supaya usia Gibran itu bisa masuk dalam pertarungan presiden nanti. Itu juga berbahaya. Jadi tetap saya kritik itu tuh seperti biasa itu, Bo.
Pak Jokowi coba bayangkan itu kesulitannya nanti itu. Jadi sekali lagi kritik saya pada Presiden Jokowi tetap berlangsung. Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai individu ya. Ini sebetulnya dalam kedudukan dia sebagai pejabat negara. Juga menteri-menteri sama aja. Juga kedudukan Saldi Isra sebagai pejabat negara. Anda juga mesti ucapkan hal yang sama pada kasus yang berbeda tapi dengan motif yang sama, yaitu mengakali memanfaatkan jalur judicial review untuk menyelundupkan kepentingan politik. Kan mesti lebih tegas dong asal diucapin itu. Saya kira Atau Pak Mahfud MD juga. ya, saya kira akan menarik ya kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan dasar itu tadi bahwa ini akan menimbulkan ini semangatnya bagus untuk merevisi undang-undang. Tetapi kalau diputuskan sekarang itu akan mencurigakan. Jadi mereka akan bilang bahwa demi soal apa, demi kebaikan semua, gitu katakanlah, demi kebaikan pemerintah tidak curigai, demi kebaikan bangsa dan negara, bahwa tidak asal mengubah undang-undang untuk kepentingan sesaat, dipospon dulu ya putusannya itu sampai nanti setelah Pilpres. Itu menurut saya akan menarik sekali kalau Mahkamah Konstitusi bisa melakukan itu. Bisa, jadi itu yang saya sering sebut, Mahkamah Konstitusi selain punya fakultas judicial review, dia juga punya fakultas judicial activism. Jadi dia mesti membaca sinyal ini, lalu memang secara konstitusional dimungkinkan, tetapi mesti ada catatan kaki supaya nggak dianggap sebagai moral hazard atau tipu-tipu, mesti ditunda pelaksanaannya, kan bisa Mahkamah Konstitusi lakukan itu. Itu pertama, Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa proses hukum di belakangnya ada kepentingan politik. Dan itu biasa aja kan. Justru karena Mahkamah Konstitusi paham bahwa cawe-cawe masih berlangsung oleh semua pihak hari ini. Ya, ya kan kalau ditolak begitu saja, bahwa ditolak tidak, itu kan nggak tepat juga, karena ya wajar memang sekarang ini ada yang disinggung-singgung soal bonus demografi, tentang bagaimana kita anak-anak muda kita mesti mendapat kesempatan, dan kemudian juga asasi manusia kesempatan yang sama gitu ya. Dan tapi kalau kemudian diputuskan sekarang itu kan bisa dianggap menghalangi itu. Tapi kalau kemudian juga diterima saat ini dan kemudian diberlakukan pada pemilu Pilpres 2024, itu juga akan menunjukkan ya memang moral hazard yang ada di balik keputusan itu. Saya kira ini kan dilema yang sekarang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Ya, yang memungkinkan anak muda nanti 2009 bersaing. Anak muda mana? Jangan anak muda di Jawa aja. Anak muda di Jawa bersaing dengan anak muda di Kalimantan. Ada suku Dayak karena minoritas lalu nggak bisa bersaing dalam politik. Orang Papua juga begitu. Jadi kita ingin ada persaingan menghidupkan Indonesia itu, supaya generasi muda Papua setara dengan generasi muda Jawa, setara dengan generasi muda Kalimantan untuk bersaing memimpin negeri ini. Itu intinya tuh. Jadi percakapan-percakapan semacam ini justru kita investasikan atau kita hadiahkan untuk percakapan anak-anak muda ini yang akan memimpin kita 5-10 tahun ke depan. Yes, jadi salam buat Gibran. Kita tidak ada persoalan dengan Anda mau nyalon jadi calon wakil presiden ataupun nyalon apapun gitu, itu bukan persoalan. Tapi persoalannya ketika kemudian undang-undang itu diubah hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Anda, itu yang jadi persoalan kita gitu ya. Ya, saya kira Gibran juga bisa mulai dengan ucapan, oke, saya tahu itu, tapi saya akan menolak. Itu dia akan jadi tokoh bahwa secara etis Gibran tahu itu diarahkan untuk kepentingan dia. Intuisi publik mengatakan itu. Jadi Gibran harus dahului, jangan sampai intuisi publik itu jadi benar. Jadi sebutin aja, oke, mungkin setelah saya dengar uraian Bang Rocky dengan Bang Hersu di FNN, maka saya Gibran merasa bahwa oke, tidak etis kalau itu diarahkan pada saya. Itu kan gampang. Jadi enak itu, dia bisa nabung moral publik mulai hari ini. Ya, dan tidak menutup kemungkinan tahun 2029 kita jadi tim sesnya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu kita persiapin aja dari sekarang kan. Tim ses semua tokoh yang kita anggap potensial, dari di Aceh pasti ada tuh, di Banten pasti ada, di Cikampek pasti ada tuh, di NTB, NTT ada, Papua, Dayak. Itu intinya kita ucapkan selamat datang generasi baru untuk memimpin Indonesia yang sudah kita bersihkan sejak hari ini. Oke, baik. Dan agar mereka semua ini bisa bersaing dengan bebas gitu, tidak ada handicap, mesti dinolkan. Itu saya kira yang harus kita tawar itu ya. Oke, thank you. Oke. Yoi, bro.